Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Selamita dengan NIM 2402070026. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan menanyakan kepada Inggit Selamita, bagaimana Pancasila sebagai lintasan sejarah bangsa? Oke, kita mulai dari sejarah perumusan Pancasila, yaitu yang dimulai pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang pada saat itu. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, itu orang Jepang. Kemudian BPUPKI dilantik di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 oleh tentara Panglima Jepang yang namanya Letjen Kumachikichi Haruda. Nah, sehari setelah dilantik, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, diadakanlah sidang pertama BPUPKI dengan materi pokok pembahasan yaitu calon dasar negara. Nah, dalam sidang pertama ini ada 4 tokoh pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Insinyur Soekarno. Pada hari pertama itu pidato disampaikan oleh Muhammad Yamin, kemudian pada tanggal 31 Mei-nya pidato disampaikan oleh Supomo, dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 disampaikanlah pidato oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari pidato Insinyur Soekarno itu terbentuklah Pancasila. Dari situ juga pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Terus Inggit, apa saja peran utama Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia? Nah, jadi peran Pancasila itu terutama ada 2, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Kita bahas dulu yang Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya ideologi negara itu kita ambil kata kuncinya dari ide. Jadi ide atau gagasan tentang negara. Maksudnya negara kita itu tujuannya apa, kedepannya negara kita itu bakalan gimana, terus apa yang akan dicapai oleh bangsa kita. Kemudian bangsa kita itu berpedoman pada apa. Pancasila sebagai ideologi negara itu kan ada juga tujuan negara itu kita apa. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan negara ada mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam undang-undang itu juga dijelaskan, dari tujuan itu semua disusunlah susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila Pancasila. Jadi itulah mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Itu artinya semua peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah itu harus sesuai dengan Pancasila. Baiklah, sekian video pendek dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan juga Kak Ribi. Baiklah, juga terima kasih kepada Inggit telah menjadikan saya peran dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.